Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Elsa Murikasiwi dengan NIM 23021100003. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan praktikum sistem multimedia saya, tugas modul 5. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke dalam modul 5. Nah, di dalam modul 5 ini, di sini sudah terjun ke dalam aplikasi Unity. Dan kita akan langsung saja masuk ke dalam percobaan. Oke, di sini kita akan langsung saja masuk ke dalam percobaan. Di step pertama, kita akan buka Unity dan akan muncul tampilan seperti di bawah ini dengan meng-create new project. Oke, di sini kita masuk ke dalam Unity, lalu new project, dan untuk nama projectnya saya akan sesuaikan di sini new Unity project praktikum multimedia. Nah, di sini untuk lokasinya boleh disesuaikan. Di sini 3D, lalu kita akan langsung saja create project. Dan kita akan tunggu saja dalam beberapa saat dan akan muncul ke tampilan berikutnya. Oke, setelah tampilannya seperti ini, kita akan langsung saja ke next step berikutnya. Di step kedua, yaitu setelah muncul tampilan seperti di bawah, kita akan membuat canvas dengan cara klik kanan pada mouse dalam kolom hierarki, lalu tekan UI, lalu canvas. Oke, di kolom hierarki, di sini kita tekan kanan, UI, lalu canvas. Nah, setelah terbuat, sini kita akan ke next step berikutnya, yaitu setelah canvas selesai dibuat, klik canvas, lalu pada render mode kita ubah screen space overlay menjadi screen space kamera. Tekan canvas, di canvas screen space overlay di sini kita ganti menjadi screen space kamera. Lalu untuk di render kamera, di sini kita ganti menjadi scene main kamera. Oke. Lalu di step berikutnya pada canvas scaler ubah UI scale mode dari constant pixel size menjadi scale with screen size. Di sini canvas scaler constant pixel size menjadi scale with screen size, dan di step berikutnya ubah match menjadi 0,5. Match-nya menjadi 0,5. Lalu klik panel pada kanvas, lalu masukkan color, klik warna seperti yang ditunjukkan pada gambar kotak warna merah. Di sini ubah menjadi warna putih. Oke, sini pertama-tama orang klik kanan dulu, lalu masukkan ke UI, lalu ke panel. Nah, untuk panelnya di sini tadi disuruh ubah menjadi 225. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita akan langsung ke step berikutnya. Klik kanan pada kanvas, lalu masukkan UI, lalu kita akan masukkan ke teks. Dan klik teks dalam kanvas, dan akan muncul tampilan seperti di bawah ini pada kotak teks yang tertulis main menu, dan adalah tempat kita mengetikkan kata dan akan muncul pada kanvas. Kita bisa mengatur paragraf dan best fit kita harus mencentangnya. Oke. Klik kanan pada kanvas, UI, di legacy, kita masukkan teks. Untuk teksnya, kita ubah menjadi main menu. Setelah itu, untuk paragrafnya, kita ubah menjadi ke tengah. Lalu best fit-nya dicentang. Lalu, mark size-nya kita ubah menjadi 100. Setelah itu, tinggal diatur-atur saja. Oke. Sini kita atur seperti ini. Kita next ke step berikutnya. Pada kanvas, kita tekan UI, lalu klik button. Kanvas, ke UI,
lalu legacy, lalu button. Dan pada button sudah terdapat teks yang dapat kita ubah dan ubah namanya sesuai dengan keinginan kita. Akan tetapi, di step berikutnya sini, setelah selesai membuat button dan akan mengatur tata letak dan akan terlihat seperti di bawah ini. Dan namanya di sini mulai dan keluar dan berlatar belakang biru. Di sini saya akan sesuaikan saja seperti ini. Oke, pertama-tama untuk buttonnya saya ubah menjadi warna biru. Lalu untuk teksnya saya ubah menjadi mulai. Dan untuk warnanya saya ganti ke warna putih. Dan di sini untuk buttonnya kita bisa sesuaikan saja untuk ukurannya. Oke, lalu kita duplicate saja, tekan kanan, lalu ganti namanya menjadi keluar. Dan drag ke bawah. Oke, kurang lebih seperti ini tampilannya. Kita akan langsung ke next step berikutnya. Oke, di next step berikutnya, setelah selesai kita akan menyimpan dengan cara file lalu save seed. File, save as, dan di sini kita masuk ke dalam scene. Dan saya akan save dengan nama main menu. Setelah tersave, kita akan lakukan seperti yang ada pada gambar di bawah ini, yang di sini sudah membuat script, lalu scene berikutnya. Oke, kita akan buat saja ke dalam folder scene. Oke, di sini kita tinggal tekan kanan, lalu create, dan di sini kita buat scene-nya terlebih dahulu dengan nama scene berikutnya. Lalu untuk script-nya di sini tekan create, C# script, lalu namakan pindah script, pindah scene. Oke, di sini sudah selesai saya buat. Lalu di sini setelah itu klik search code C# dan masukkan perintah-perintah seperti di bawah ini. Oke, kita langsung saja masuk. Di sini kita masukkan kodenya. Lalu di bagian atasnya di sini jangan lupa untuk tambahkan Unity Engine Scene Manager dengan Unity Engine UI. Oke, jangan lupa tekan Ctrl Save. Lalu kita kembali ke dalam Unity. Lalu setelah step 14 telah terselesaikan, kita next ke step berikutnya. Di 15, lalu setelah selesai kita akan memasukkan script tersebut ke dalam button dengan cara mengklik button lalu lakukan seperti gambar di bawah. Dengan cara seperti ini. Klik, lalu tekan di pindah scene. Oke. Di sini akan tetapi sebelum itu di bagian canvas harus masukkan scriptnya, lalu di bagian button, di sini di on click kita tambah, lalu di bagian non, di sini kita masukkan canvas. Ya, kita masukkan canvas, lalu dipindah scene,
kita tekan yang pindah scene. Oke, setelah jadi, kita next ke step berikutnya. Setelah selesai, klik save. Ctrl S. Lalu, kita akan menambah gambar pada kanvas di scene yang baru dengan cara mengklik kanan pada mouse, lalu UI, lalu image. Oke, di scene yang baru, kita masuk ke dalam scene berikut. Oke, setelah tampilannya seperti ini, di sini kita diarahkan untuk membuat UI, lalu image. Nah, lalu di sini select canvas. Di sini kita ganti menjadi screen space kamera, main kamera. Lalu di bagian scale-nya, kita ubah menjadi scale with screen size. Setelah itu, kita next ke step berikutnya, lalu kita akan membuat animasi dengan mengikuti langkah-langkah yang ada pada gambar berikut. Di bagian animasi, di sini tekan create. Nah, dengan cara menekan create, di sini karena di sini belum ada, di sini kita tambahkan saja di add tab, lalu animation. Nah, di animation di sini kita tekan create, lalu namakan box blue anim. Save. Setelah klik tombol rekam seperti pada gambar berikut, jika ingin menggerakkan gambar, geser pada garis panjang seperti pada gambar di bawah warna merah ini. Lalu lakukan dengan cara di bawah ini. Oke, karena di sini sudah ada teks pindah scene berhasil, di sini saya akan tambahkan juga terlebih dahulu. Kita tekan klik kanan, UI, legacy. Tetapi sebelum itu tekan panel terlebih dahulu. Dan style seperti sebelumnya. Lalu di sini kita style saja terlebih dahulu dengan cara menambahkan UI, legacy, lalu teks. Di sini kita masukkan teks pindah scene berhasil. Lalu atur seperti ini. Dan tampilannya akan seperti ini. Kita akan next ke step berikutnya. Oke, setelah jadi seperti ini, kita akan langsung ke step berikutnya dengan cara ganti terlebih dahulu untuk image-nya menjadi warna biru. Image jadi warna biru. Lalu di sini lakukan dengan cara di langkah 20 dengan langkah 21. Dengan tekan tombol rekam, dan jika ingin menggerakkan gambar, geser pada garis panjang seperti pada gambar di bawah berwarna merah. Dengan cara add property dengan position. Tetapi atau terlebih dahulu menjadi ke area sini. Oke, kita atur. Oke, setelah seperti ini, kita akan masuk dengan cara add property, lalu bagian positionnya. Lalu klik gambar yang akan digerakkan dengan cara mengklik garis yang berwarna merah, lalu geser ke kanan sesuai keinginan kalian. Setelah itu, gerakan gambar ke arah yang kalian inginkan. Dengan cara seperti ini. Tekan rekam, klik kanan, dan pindah scene. Pertama-tama gerakan recordnya, dan image-nya. Oke, kita akan coba dengan cara add property, bagian image, klik transform, bagian position, lalu di sini kita akan rekam.
dan sampai di sini. And then di bagian image-nya kita tarik. Oke. Seperti itu. Lalu kita coba. Nah, tampilannya akan seperti ini. Oke, di step berikutnya, di sini kita akan masuk ke step 23, yaitu dengan mengatur rotation seperti gambar di bawah ini. Dengan cara add property, lalu masukkan rotation, lalu mulai rekam dari ujung sini, dan kita ubah menjadi, rotationnya menjadi minus 2228. Oke, kita langsung saja buat. Di sini, dengan cara rekam, add property, lalu di bagian image, transform, di rotation, di sini di bagian rotation kita ganti menjadi minus 2228. Oke. Lalu kita berhenti rekam dan kita coba. Nah, telah jadi seperti ini. Oke, kita ke next step berikutnya. Di step 24, klik save. Di sini kita save terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan membuat script untuk keluar dari aplikasi dengan klik script pindah scene, lalu tambahkan script baru dengan nama keluar aplikasi, lalu masukkan script seperti di bawah ini. Oke, kita masuk ke dalam project tadi, lalu kita kembali ke main menu. Nah, di dalam main menu, di dalam kanvas ini, kan sudah dibuat untuk script pindah scene-nya. Nah, di sini kita buka ulang. Untuk di bagian terakhir, di sini kita masukkan seperti ini. Public void keluar aplikasi, lalu application quits, debug, berhasil keluar dari aplikasi. Oke, setelah itu jangan lupa semicolon. Lalu tekan Ctrl S. Oke, di langkah ke-26 ini kita akan keluar pada main menu, lalu pada inspektor kita pilih ke add komponen, lalu klik tambah. Selanjutnya kita akan ikuti seperti gambar di bawah ini. Dengan cara kita masuk ke dalam button keluar, lalu on click, di sini kita tambahkan, lalu kita masukkan kanvas di sini, lalu di sini kita pilih pindah scene, lalu keluar aplikasi. Oke, kita akan langsung saja buat dengan cara kita buka di button keluar, lalu di bagian on click di sini kita tambahkan, di objeknya kita masukkan kanvas, di no function-nya kita tambahkan ke pindah scene lalu keluar aplikasi. Oke, next. Setelah selesai, kalian tes untuk run. Jika muncul seperti gambar di bawah ini, tandanya script tidak error. Oke, kita tes run terlebih dahulu. Lalu tekan keluar. Nah, di bagian konsol sini sudah berhasil untuk keluar dari aplikasi. Artinya codingnya telah berhasil terjalankan. Setelah itu, klik save. Kita file, lalu save. Lalu, selanjutnya kita akan build aplikasi ke Android, lakukan langkah-langkah di bawah ini. Dengan cara build setting, di file build setting, lalu kita tekan
masukkan main menunya, lalu scene berikutnya, lalu klik Android, lalu build, dan selesai. Oke, kita ke file, build setting, kita masukkan main menu, dan diikuti oleh scene berikut. Setelah itu kita build saja. Dan di sini kita langsung saja masukkan save. Dan kita akan tunggu saja terlebih dahulu. Oke, di sini sudah terbuild. Dan nah, di sini saya mau tes semua projectnya di dalam aplikasi Unity langsung setelah terbuild. Sini kita tes saja jalankan. Dan ini adalah panel menunya. Oke, kita tunggu dan kita boleh tekan tombol mulainya. Nah, di sini scene-nya sudah berhasil gitu. Lalu kita stop, lalu kita mengetes tombol keluarnya. Tekan tombol keluar di bagian konsol, di sini sudah berhasil keluar dari aplikasi. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf, dan terima kasih, selamat malam.